Dagangan akhir pekan, Pak Audi, di sesi Ya, pertama tadi pagi sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, namun beruntung indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, ini menguat tipis di 0,16%. Penguatan ditopang oleh beberapa perbankan mid cap dan kondisi berbeda arusnya tampaknya untuk saham-saham berbasis komoditas yang cenderung mengalami tekanan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda? ya, kalau untuk posisi ESG sekarang memang ini ditopang data-data ekonomi yang sudah keluar kemarin juga sudah PMI kita juga sudah mulai meningkat, sudah di atas level 50, lalu juga dari ekspor juga kita ternyata masih terus naik. Sebenarnya ada sedikit keuntungan di mana ketika harga komoditas itu rally untuk Indonesia, karena kalau kita lihat dari data ekspor kita, ya kalau kita bandingkan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya kenaikan non migas ekspor non migas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya di komoditas seperti bahan mentah seperti batu bara itu sendiri. Jadi memang di sini kelihatan kalau kita lihat fondasi ISG kita ini ditopang dengan data-data fundamental ekonomi yang cukup kuat. Jadi saya pikir ketika ada pembalikan pun di sini walaupun ada koreksi nanti ke depannya, saya pikir itu akan menjadi koreksi yang masih wajar, masih sehat seperti itu. Baik, dari sisi pergerakan sektoralnya, Pak Audi, kita ke perbankan terlebih dahulu. Beberapa perbankan big cap tampaknya menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau untuk dari sektoral sebenarnya untuk perbankan sudah masuk dalam, harusnya masuk dalam pola selisih. Kenapa? Pertama didorong dengan adanya pemulihan ekonomi, dan kalau kita lihat dari data Bank Indonesia melihat bahwa di sini tingkat kredit kita bertumbuh dan DPK juga bertumbuh. Jadi memang ini adalah salah satu core di mana akan mendorong atau meningkatkan dari sektor perbankan itu sendiri, di mana kalau kita lihat memang sangat-sangat berpengaruh sekali di mana tingkat konsumsi masyarakat yang sudah mulai pulih, aktivitas sudah mulai kembali lagi. Jadi memang seiring dengan adanya recovery dari kasus COVID-19, lalu ditambah juga kita sudah mulai bisa beraktivitas kembali, level PPKM juga sudah mulai turun. Di satu sisi di situ akan menimbulkan lagi minat kredit yang meningkat. Kalau kita lihat datanya juga bahwa di kuartal ketiga juga kita masih tumbuh, walaupun ya lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau kuartal sebelumnya, tapi kita lihat di sini satu sisi sudah mulai ada sedikit perbaikan. Jadi memang saya pikir di sini pasti akan sangat mendorong sekali dari emiten perbankan, khususnya yang perbankan itu sendiri. Jadi memang akan menjadi pendorong yang cukup kuat. Baik, rekomendasi Anda untuk perbankan big cap di perdagangan di pekan depan, Pak Audi? Ya, kalau untuk perbankan sebenarnya kita di sini sudah mulai harus sedikit waspada, khususnya untuk yang trading ya. Karena kalau saya lihat di sini memang beberapa emiten, khususnya perbankan yang big caps yang termasuk dalam EQ45, di sini posisinya memang kalau untuk trading sudah masuk area jenuh beli. Jadi memang diantisipasi akan terjadinya taking profit, dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang cukup wajar kalau di pergerakan saham, di mana memang ketika sudah masuk area jenuh beli, ya kita tinggal antisipasi aja. Jadi Mhm. untuk khusus untuk yang memang memfokuskan diri untuk trading, saya pikir untuk pekan depan ini kita sudah mulai Ya, antisipasi terjadi aksi taking profit. baik, BBCA terlebih dahulu, Pak Audi, ditutup menguat di 1,69%, 7525. Ya, oke. Kalau untuk BBCA setelah kemarin stock split, saya pikir di sini uh, perputaran transaksi ini semakin besar, di mana memang harganya lebih terjangkau. Jadi dengan posisi sekarang penutupan juga masih cukup oke. Sebenarnya level yang perlu dicermati untuk BBCA, even masih di atas 7.400, itu menurut saya masih sangat menarik sekali untuk BBCA. Dengan level target memang kalau misalnya terjadi penguatan kembali di pekan depan, yaitu memang targetnya adalah kembali lagi ke level 7.800 untuk BBCA. Selama masih di atas 7.400, ini masih sangat menarik. Baik, selain dari BBCA, BBNI juga menguat di 1,71%, 7450 di penutupan hari ini. Ini juga terkait oleh isu atau rumor rencana mereka akuisisi perbankan mini ini untuk dijadikan sebagai bank digital, Pak Audi. Ya memang kalau kita lihat tren belakangan ini, tren bank digital ini sedang hype-nya. Jadi memang Ya. di mana bank-bank besar ini melakukan ekspansi bisnisnya dengan mengembangkan khusus ke bank digital. Dan BNI sebenarnya juga kita lihat juga minat investor dari pergerakan saham BNI juga sudah terlihat bahwa memang kenaikan harga sahamnya juga sudah cukup signifikan. Ya. Tapi kalau untuk pekan depan saya pikir lebih antisipasi ke area untuk taking profit,
Jadi memang antisipasi dengan level support untuk saat ini Mhm. untuk BBNI adalah di atas 7.100. Jadi itu adalah level yang perlu diperhatikan. Jika memang nanti pekan depan ternyata low atau lower ke bawah 7.100, itu saya pikir akan terjadi koreksi yang sehat. Baik, selanjutnya untuk BBRI Pak Audi, kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada yang masuk. Ini kita akan coba sapa Bapak Muhammad Nur dari Indragiri Hilir, ini dari Provinsi Riau. Cukup jauh, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham BBRI 4.400, apakah bisa di hold atau beli cicil kembali? Rekomendasi Anda seperti apa Pak Audi? Ya, kalau untuk BRI sebenarnya secara laporan keuangan, secara kondisi kuartal ketiga, saya pikir ini akan masih cukup terjadi peningkatan revenue. Jadi saya pikir untuk jangka yang lebih panjang masih cukup oke, dan Ya. untuk perbankan yang BKFC juga masih kok. Cuman untuk posisi sekarang sebenarnya dia ada level resisten yang harus diuji dulu sebelum dia melanjutkan level yang lebih tinggi, itu adalah di level 4430 sampai dengan Ya. 4.470. Jadi memang di sini ada level resisten yang perlu diperhatikan. Jika nanti pekan depan dia tidak mampu tembus 4470, saya pikir di sini antisipasi terjadi take profit yang sehat, yang koreksi yang sehat, dengan level support yang perlu diperhatikan saat ini adalah di level 4.300 untuk BRI. Oke. Kita akan coba sapa Bapak Yudi yang ada di Malang, yang juga sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Ini baru masuk nih Pak, untuk BBCA tadi pun juga sempat kita ulas. Bapak Yudi di Malang ini sudah ambil posisi di 7.500 ini. Analisis Anda sudah profit ini meskipun belum maksimal, 7525 penutupan hari ini. Ya, tadi seperti sudah bilang, kalau untuk BCA, jika memang masih ada posisi atau baru masuk posisi di 7.500, ini masih oke. Iya. Masih coba kita hold dulu dengan level target untuk pekan depan. Sepekan ke depan itu adalah ke 7.800 untuk BBCA. Dan untuk level support yang perlu diwaspadai tadi, di atas 7.400, saya pikir ini masih cukup menarik.